Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Anggap para dewa sebagai lelucon. Jika kata-kata seperti itu jatuh ke telinga orang biasa, mereka mungkin hanya merasa bahwa Sui sombong. Tidak ada bedanya dengan hinaan dan fitnah paling langsung dan kasar yang bisa sampai ke telinga para pelayan para dewa seperti Mizen. Dia tampak muram dan berkata, jika bukan karena kekuatan reinkarnasi, kamu pasti sudah mati. Jenderal yang kalah, beraninya kamu berbicara. Sui tertawa dan berkata, pertempuran kata-kata selalu tidak berarti. Dia secara kasar menyimpulkan bahwa untuk beberapa alasan para dewa kesulitan menemukan diri mereka sendiri. Jika tidak, di tahun-tahun yang lalu, apakah itu Wang Ye, Shenmu, Guanzu, atau dirinya sendiri, mengapa tidak dilenyapkan oleh para dewa? Karena suatu alasan para dewa tidak dapat menemukan diri mereka sendiri, sehingga mereka akan menghancurkan jalan yang ada di dunia dalam beberapa tahun terakhir, yang hanya akan mencegah diri mereka menjadi lebih kuat. Tidak dapat menemukan Anda. Kalau begitu aku akan menghancurkan jalanmu dan menghalangi jalanmu. Alasan mengapa para dewa tidak dapat menemukanku mungkin terkait dengan kekuatan pedang 9 penjara. Sui berpikir dalam hati, mungkin ada kekuatan lain yang menghalangi para dewa, membuat mereka tidak dapat menemukan diri mereka sejauh ini. Dan kali ini, alasan mengapa mereka dapat menemukan diri mereka sendiri adalah karena mereka memasang jebakan dan menunggu bertahun-tahun yang tak berujung sebelum mereka datang, bukan seberapa pintar metode mereka. Sudah hampir waktunya. Pada saat ini, Mizen tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat ke langit, lalu mengulurkan tangan. Ledakan. Kekosongan terbelah dan sebuah tablet batu muncul. Pada saat ini, Sui mengerutkan kening, sangat menyadari bahwa ketika Mizen mengendalikan monumen batu ini, itu seperti sepenuhnya mengendalikan monumen yang terlupakan ini. Dan di dunia ini, aku seperti binatang yang terperangkap di dalam sangkar. Sekarang, aku akan membawamu keluar dunia ini, ke sungai waktu yang panjang, dan menggunakan kekuatan hukuman ilahi untuk melenyapkan reinkarnasi sepenuhnya. Apakah kamu takut? Mizen memandang Sui dengan main-main dan kasihan, seolah-olah mencoba menemukan seruan dan ketakutan dalam ekspresi Sui. Yang mengejutkannya, Sui setenang sebelumnya, dan dia tidak bisa melihat perubahan emosi apapun. Bahkan, ketika dia menoleh, Sui, yang dia anggap sebagai orang mati, tidak bisa menahan tawa. Sui tersenyum dan menyarankan dengan serius, ayo, mulai penampilanmu. Mizen. Dia mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Prasasti mengaum. Dunia ini, yang dikenal sebagai monumen terbengkalai, tiba-tiba menyusut drastis. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya 10 kaki. Seperti sel penjara berukuran 10 zang, dindingnya tebal dan megah, dan Sui terperangkap di dalamnya. Mizen, yang bertanggung jawab atas prasasti, berdiri di luar sel. Bagaimana penjara ini? Mizen bertanya. Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sejak zaman kuno, telah ada cita-cita yang tidak dapat dipecahkan, apakah Anda ingin mendengarnya? Mata Mizen berbinar dan dia berkata, saya ingin mendengar detailnya. Ketika dia melihat Sui terjebak, dia menjadi semakin tenang dan tidak tergesa-gesa. Sui berkata, penjahat itu mati karena terlalu banyak bicara. Mizen. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu pikir kamu adalah protagonis dari pendongeng sekuler? Sui berkata, hanya yang bertahan yang bisa menjadi protagonis, dan yang mati akan selalu menjadi penjahat. Ayo lanjutkan akting, aku menantikannya. Betapa serunya kamu bermain. Mizen mengangkat tangannya dan menunjuk Sui, dan berkata, memang, bahkan jika kamu mati, kamu masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dan membangun kembali. Ini mungkin alasan mengapa kamu tidak takut tapi kali ini. Kami tidak akan membunuhmu. Kamu bahkan tidak bisa bunuh diri. Dengan cara ini, kamu tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa, ini adalah hukuman para dewa. Sekarang, bisakah kamu masih tertawa? Sui mendengus dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjukkan senyum yang sangat alami dan tenang.
Ini seperti melihat orang bodoh yang tampil keras di depannya, dan bahkan mau tidak mau ingin menghadiahinya dengan 2 koin. Sepertinya ada makna dalam senyum Sui. Senyum di wajah Mizen mengeras sedikit demi sedikit hingga menghilang. Dia mendengus dingin, berhenti berbicara omong kosong, memegang tablet batu di tangannya, dan naik ke udara. Ledakan. Dari awal hingga akhir, Sui tidak melawan, matanya dalam dan acuh tak acuh. Gelombang yang bergulir semuanya diubah oleh kekuatan keteraturan dan aturan. Mirip dengan zaman dari masa lalu hingga masa kini, melintasi masa lalu, bergegas ke masa kini, dan memunculkan masa depan. Ketika dia melihat sungai panjang ini, Sui, yang berdiri di kandang, mau tidak mau memikirkan sungai panjang takdir. Saya juga memikirkan kehidupan pertama yang pernah berdiri di atas sungai takdir. Sebagai perbandingan, sungai panjang ruang dan waktu jauh lebih spektakuler dan ajaib daripada sungai panjang takdir. Setidaknya, di sungai panjang takdir, kamu bisa melihat pasang surut dunia, pergantian zaman, dan gambar-gambar aneh yang tak terhitung jumlahnya. Sungai panjang ruang dan waktu penuh dengan aturan keteraturan yang dibentuk oleh jalinan ruang dan waktu. Ledakan. Sosok bersinar terang, seperti matahari yang terik, menerangi sungai ruang dan waktu. Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Ketika Mizen berbicara, sosoknya juga berubah. Dia awalnya menempati tubuh pria tua botak berjubah, tetapi saat ini dia memulihkan tubuh aslinya dan berubah menjadi pria berjubah hitam, dengan kulit seperti batu giok dan wajah yang adil. Sui berkata sambil berpikir, mungkinkah dewa yang Anda sembah adalah seorang Buddhis? Mizen tidak tahan untuk tidak mencibir, kamu belum melihat asalku. Benar saja, reinkarnasimu, bagaimanapun juga, terlalu lemah, dan kamu belum membangkitkan ingatan masa lalumu. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu menanyakan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu? Sui menatap Mizen dalam-dalam dan berkata, ingat kata-kataku. Mizen tersenyum, apa? Sui berkata penjahat itu mati karena terlalu banyak kata. Ini bukan pengingat, tetapi akhir yang akan kamu alami hari ini. Hai. Mizen tampak menghina. Ledakan. Sungai panjang ruang dan waktu terombang-ambing, dan napas menakutkan yang tak terlihat muncul dari arah sungai panjang. Jajaran yang tak terhitung berubah menjadi gelombang. Kekuatan perintah gemetar. Saat ini, ekspresi Mizen menjadi saleh dan serius, setiap kata. Waktu abadi itu seperti malam, buatlah keinginan besar, korbankan hidupmu untuk menyalakan lampu, dan bersinar sendirian untuk selamanya. Disertai oleh suara, lentera biru ilusi muncul di sungai panjang pada waktu itu, yang sepenuhnya dipadatkan oleh aturan tatanan yang jelas dan suci yang tak terhitung jumlahnya. Penggaris lampu hijau sangat tinggi, tetapi tampaknya mampu menekan keabadian, dan menyebarkan paksaan yang bisa disebut tertinggi. Mata Sui perih, dan dia diam-diam menyipit. Ini bukan harta karun, tapi segel rahasia terlarang yang diringkas oleh aturan dan ketertiban, jelas dari tangan para dewa. Dengan tubuhku, terima hukuman Tuhan. Tiba-tiba, Mizen berteriak keras. Ledakan. Dia mengulurkan tangan dan meraih cahaya biru di kejauhan. Pada saat itu, Mizen tampaknya bertanggung jawab atas penguasa hukuman surgawi. Ini adalah kekuatan Tuhan. Mata Mizen seperti matahari besar, dan suaranya bergemuruh seperti guntur, mengaduk sungai panjang ruang dan waktu, mengguncang ombak, dan aturan ketertiban berputar. Dia memandang Sui, ekspresinya penuh keagungan. Sekarang, bisakah kamu masih tertawa? Pertanyaan ini telah diajukan lebih dari sekali. Sepertinya pikiran Sui benar-benar hancur, melihat wajah marah Sui. Sayangnya, saya sangat kecewa. Sui, yang berdiri di kandang penjara itu, tidak hanya tersenyum, tetapi juga diejek dan bercanda. Pada saat ini, mata Mizen menjadi sangat dingin, dan dia merasa martabatnya sangat ditantang. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memulai. Kota. Mizen mengangkat telapak tangannya, dan cahaya menyilaukan muncul dari lampu biru, berubah menjadi kelopak tatanan yang tak terhitung jumlahnya dan misterius, menutupi kandang tempat Sui terjebak. Ledakan. Seluruh kandang dilarang keras.
Dan hujan rintik-rintik dari kelopak yang teratur itu mengalir ke arah Su Yi di kandang. Pada saat ini, mata Mi Zhen mau tidak mau meledak menjadi sentuhan kegembiraan. Dulu, dia 2 kali menyaksikan bagaimana para perampok ini dibunuh oleh upaya bersama para dewa. Itu juga wajar untuk mengetahui keberadaan perampok yang menakutkan, dan memaksa para dewa untuk bergabung dan membayar harga yang sangat serius untuk membunuhnya. Dan sekarang, sebagai pelayan para dewa, dia akan menggantikan kehendak para dewa, melumpuhkan reinkarnasi, dan sepenuhnya memenjarakan responden putaran. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Hanya sesaat, kegembiraan di mata Mi Zhen padam, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Di dalam sangkar, lapisan hujan kristal seputih salju tiba-tiba muncul di seluruh tubuh Su Yi, menghancurkan hujan ringan yang tersebar oleh kelopak yang teratur dalam satu gerakan. Ledakan. Kandang mengalami goncangan hebat dan terguncang hebat. Aku memberimu kesempatan, tapi sepertinya kau tidak berguna. Su Yi berbicara. Sebuah kotak perunggu misterius muncul di antara jari-jari telapak tangan kanannya. Hujan cahaya misterius dari kristal seputih salju merembes dari kotak perunggu. Kekuatan asal. Mi Zhen sepertinya mengenalinya, menunjukkan ketidakpercayaan. Bukankah dia sudah dibunuh oleh para dewa, bagaimana bisa? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara datang dari kotak perunggu di tangan Su Yi. Senior, ini hanya tulang tangan wanita itu. Jangan takut dengan anak itu. Tulang tangan. Mi Zhen mencibir, jadi, ini kartu trufmu. Rekan Taois, saya Qin Dongsu dari era ilusi, dan semua sekte saya menyembah dan percaya pada Dewa Setan Rahu. Dahulu kala, saya diplot oleh wanita itu dan dipenjarakan di tangannya di tulang, tolong bantu senior. Di dalam kotak perunggu, terdengar suara tergesa-gesa dan cemas. Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak terburu-buru dan tidak berhenti. Ini seperti menonton lelucon kecil dari pinggir lapangan. Para pengikut Rahu. Mata Mi Zhen berkilat, nah, kursi ini akan menyelamatkan hidupmu. Ledakan. Jarinya menggerakkan lampu hijau, melepaskan nyala api ilahi yang terang, dan kekuatan keteraturan dan aturan yang mempesona muncul dari nyala api ilahi, yang jauh lebih menakutkan daripada pukulan sebelumnya. Dalam sekejap, penjara tempat Su Yi berdiri tampak menyala, dan nyala api ilahi yang menakutkan mengalir ke dalam penjara, bertarung sengit dengan hujan rintik-rintik seputih salju yang muncul dari perunggu kotak. Ledakan. Cahaya dan hujan memercik, dan kekuatan aturan menyapu bersih. Mi Zhen mendengus dingin, menjalankan cahaya biru di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, nyala api ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyapu sungai panjang ruang dan waktu, dan bergegas menuju kandang tempat Su Yi berada. Ledakan intensif bergema. Dalam sekejap mata, kotak perunggu di tangan Su Yi bergetar, dan hujan ringan seputih salju yang dilepaskan ditekan. Saya tidak tahan lagi. Senior, kekuatan tulang tangan itu hampir habis. Di dalam kotak perunggu, Qin Dongsu berseru dengan penuh semangat. Mi Zhen hanya bersenandung ringan. Dia menembak dengan seluruh kekuatannya, menggunakan lampu hijau di telapak tangannya untuk memberikan hukuman ilahi, menyalakan api ilahi terang yang menakutkan, dan membunuh Su Yi yang terperangkap di dalam sangkar. Su Yi berdiri di sana dari awal hingga akhir, tenang dan tenang, tidak pernah bergerak. Namun, matanya tertuju pada kotak perunggu di tangannya. Di dalam kotak perunggu ini, memang ada tulang tangan, yang diperoleh Su Yi ketika dia berada di area terlarang meteor abadi Great Wilderness. Pemilik tulang tangan itu adalah seorang wanita misterius bernama Lo Yao. Di tulang tangan ini, jiwa yang tersisa bernama Qin Dongsu disegel. Orang ini bukan milik era ini, tetapi dari ruang dan waktu eksotis yang disebut era ilusi. Pada awalnya, Qin Dongsu pernah melintasi sungai waktu, memasuki alam bintang Xuan Huang, dan menghancurkan jalan alam bintang Xuan Huang ke langit dengan kekuatan bencana. Asal-usul Lo Yao bahkan lebih misterius. Wanita ini telah menjaga di neter samsara sejak lama, tidak ada yang tahu mengapa dia menjaga di sana. Bahkan Hong Tianzun dan Kaisar Netherworld yang bertanggung jawab atas 6 alam dunia bawah pada waktu itu tidak mengetahui asal-usul wanita ini. Pada awalnya, Qin Dongsu melintasi sungai waktu dan memasuki alam bintang Xuan Huang.
Luo Yao yang menembak pada saat terakhir dan mengalahkan Qin Chongsu dalam satu gerakan. Dan Luo Yao juga kalah dalam pertempuran ini. Menurut pernyataan Hong Tianzun, pada saat itu, Luo Yao dilanda sungai waktu yang panjang dan diduga menjadi sasaran kekuatan terlarang yang tidak diketahui. Setelah mengalahkan Qin Chongsu, dia harus segera mengungsi. Sebelum mengungsi, dia meninggalkan tangan yang terputus dan memberitahu Hong Tianzun bahwa dia akan kembali untuk mengambil tangan yang terputus di masa depan. Tangan yang terputus adalah tulang tangan ramping seputih salju yang sekarang disegel dalam kotak perunggu. Sampai Sui memasuki area terlarang kejatuhan abadi untuk menerobos, kotak perunggu ini dan tulang tangan di dalamnya jatuh ke tangan Sui. Selain itu, Hong Tianzun juga mengatakan, bahkan di awal zaman dahulu, Kaisar Neter mengendalikan reinkarnasi, tetapi dia selalu dibatasi dan tidak pernah benar-benar membuka jalan reinkarnasi. Itu. Alasan tengah, diduga terkait dengan kontrak para dewa, dan juga diduga terkait dengan wanita misterius Luo Yao. Pada saat itulah Sui tahu bahwa bahkan sejak awal zaman kuno, sampai sekarang, dia adalah satu-satunya yang membuka siklus reinkarnasi dan berjuang untuk kembali dari reinkarnasi. Sampai kemudian, Sui mengetahui bahwa alasan mengapa Luo Yao, yang memiliki asal-usul misterius, memenjarakan sisa jiwa Qin Chongsu dengan tulang tangannya sendiri, adalah untuk pergi ke era fantasi di masa depan. Keinginan Luo Yao tidak pernah memberitahu Sui bahwa dalam 3 tahun, dewanya akan kembali. Saya juga meminta Sui untuk menjaga tulang tangannya. Ketika dia kembali, dia akan memberi Sui hadiah yang tidak terduga. Sekarang, sudah lebih dari 2 tahun sejak Sui memperoleh kotak perunggu ini. Baru saja, setelah Mi Zhen muncul di monumen terbengkalai, kotak perunggu itu tiba-tiba berubah, yang menarik perhatian Sui. Kemudian adegan ini terjadi. Saya harus mengatakan bahwa Sui juga terkejut. Saya tidak menyangka kekuatan yang terkandung dalam tulang tangan ini mampu melawan kekuatan para dewa. Tapi itu saja. Dia tidak menggantungkan harapannya untuk bertahan hidup pada tulang tangan. Alasan mengapa saya tidak melakukannya sebelumnya hanya untuk melihat apa penyebab pergerakan tulang tangan yang tidak normal. Dan sekarang, melihat bahwa kekuatan tulang tangan ini hampir tak tertahankan, Sui tidak ragu lagi. Dengan kata lain, dia hampir tidak dapat menahan kekuatan pedang 9 penjara di lautan pengetahuan. Ini adalah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak diragukan lagi, pedang 9 penjara kemungkinan besar merasakan kekuatan dari para dewa dan menjadi sangat kejam. Jangan katakan bahwa hanya ada satu tulang tangan yang tersisa, bahkan jika wanita itu masih hidup, dalam menghadapi hukuman ilahi ini, itu tidak dapat menyelamatkanmu. Di kejauhan, Mi Zhen tersenyum dan berkata, tapi jangan khawatir, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak akan membunuhmu, tetapi akan menangkapmu dan mengirimmu ke penjara para dewa. Dia bertanggung jawab atas lampu biru, jika dia bertanggung jawab atas hukuman ilahi, dia akan hampir sepenuhnya menekan kekuatan tulang tangan itu. Sui juga tersenyum. Kedalaman matanya dipenuhi dengan kilau dingin, dan dia akan menembak. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan Huo Di mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, suara wanita yang dingin terdengar. Anjing kecil dengan nada lebih besar dari para dewa. Ledakan. Dengan suara itu, sungai panjang ruang dan waktu berguncang keras, dan air pasang menyapu. Sesosok ramping, lurus seperti pita, datang dari kedalaman sungai panjang ruang dan waktu, mengendarai angin dan ombak. Dia diselimuti oleh hujan ringan ilusi kristal putih, seperti mimpi. Betapa menakutkan aturan ketertiban di sungai panjang pada waktu itu, tetapi di bawah kakinya, semuanya hancur seperti buih. Sui kagum dengan pemandangan itu. Hah! Pada saat yang sama, mata Mi Zhen sedikit menyipit, dan dia menembak tanpa ragu-ragu. Di telapak tangannya, cahaya biru terang, dan tiba-tiba memancarkan cahaya yang tak terukur, menyalakan api ketertiban ilahi yang mempesona, membanting ke arah wanita itu. Di sungai panjang ruang dan waktu, urutan cahaya tetap, dari Buddha lampu pembakaran di masa lalu tidak dapat membantu saya. Di kejauhan, sosok wanita itu tidak berhenti sama sekali, dan maju ke depan.
Sampai api ilahi menyapu langit, dia mengangkat tangan kirinya dan menyekanya di udara. Ledakan. Api terang dari langit pecah dan menghilang. Wajah Mizen tiba-tiba berubah, dan matanya berkilat tidak percaya, ini itu benar-benar kamu. Bagaimana ini mungkin, kamu belum dibunuh oleh para dewa. Dia dengan jelas mengenali identitas wanita itu dan tidak bisa tenang. Wanita itu telah melangkah maju, dan dalam sekejap, muncul di depan kandang tempat Sui ditempatkan. Dia benar-benar mengabaikan Mizen dan menatap Sui, yang seperti tahanan, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, dan berkata dengan lembut, "Kakak sudah." "Kakak." Sui terkejut. Yang sangat mencolok adalah dia memiliki tanda lahir yang merona di antara alisnya, dan sepasang mata biru yang seperti lautan tak terbatas, dalam dan indah. Dia mengenakan pakaian putih bersih dan membawa pedang darah setinggi 4 kaki. Meskipun Sui bingung, dia mengenali bahwa wanita ini adalah Luo Yao. "Ini kamu." Di kotak perunggu, tangisan nyaring Qin Dongsu juga terdengar, menunjukkan kemarahan. "Mati." Mizen datang tiba-tiba, dan lentera biru bersinar di langit, memancarkan miliaran api ilahi yang cerah. Sungai panjang ruang dan waktu terombang-ambing, dan kekuatan mengerikan mengamuk. Wanita itu berdiri di sana, menghadapi semua ini, tidak pernah melihat ke belakang. Di belakangnya, pedang darah setinggi 4 kaki itu tiba-tiba terangkat ke udara. Dan saat pedang melintas, ledakan. Ratusan juta nyala api ilahi yang terang hancur, layu, dan padam seperti kembang api. Selanjutnya, ada ledakan keras, dan cahaya biru yang dipadatkan oleh aturan urutan yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak. Pedang darah itu terlalu ganas, menghancurkan orang mati, dan memiliki kekuatan untuk menyapu segalanya. Mizen terkejut dan berkata dengan marah, "Situasi hari ini adalah pengaturan bersama Dewa Lampu Pembakaran dan para dewa, kamu. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh para dewa?" Wanita itu mengangkat tangan kirinya. Kandang tempat Sui berada retak seperti selembar kertas. Dan biarkan Sui keluar dari masalah. "Saudara Taois, tidak ada banyak waktu, dewa saya bertarung dengan teman-teman Tao lainnya di medan pertempuran tanpa batas, saya akan membunuh antek ini terlebih dahulu, dan kemudian membawa Anda keluar dari tempat ini." Wanita itu berbalik dengan tenang. Sepasang mata birunya yang dalam dan indah diam-diam berubah menjadi merah seperti darah pada saat ini. Suasana telah berubah. Ledakan. "Kamu." Mizen sangat marah, dan tidak ragu untuk mendesak cahaya biru. Pada saat ini, sungai panjang ruang dan waktu tampaknya terdistorsi, dan ada tanda-tanda ditekan dan dihancurkan. Pada saat ini, wanita itu menembak. Ledakan. Ratusan juta nyala api terang, seperti gelembung yang dihantam palu raksasa, runtuh dan menghilang. Mizen ngeri, berbalik dan lari. Menjadi setengah jalan, itu dengan mudah ditekan oleh tirai pedang berdarah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.